kata-kata yang dikatakan oleh sang hantu itu sangat menyakitkan. Jadi banyak orang yang memutuskan untuk bunuh diri. Halo, assalamualaikum minasan. Selamat datang di Choki Gupa. Bersama aku Ica di Choki Misteri. Oke minasan, di first video kali ini aku mau bawain sesuatu yang ringan-ringan aja. Aku mau bawain permainan dari Jepang, pemanggil arwah, roh gitu. Buka mata, pasang telinga, and let's enjoy this video. Yang pertama itu Sujiura minasan. Sujiura sendiri itu permainan dari Jepang yang sudah sangat berumur, sudah sangat tua. Sudah sekitar ratusan tahun yang lalu. Permainan ini sangat populer karena mudah sekali dilakukan minasan. Permainan ini sendiri memiliki makna ramalan jalanan. Suji artinya jalanan, ura artinya ramalan. Nah, permainan ini tuh biasanya dilakukan di simpangan jalan gitu saat malam hari minasan. Bermainnya cukup mudah itu dengan membawa sisir, buku, kertas, kain atau apa aja yang bisa menutupi wajah, lalu diletakkan dengan posisi seperti ini. Cara bermainnya, kita tinggal pergi ke persimpangan jalan yang sepi saat malam hari, yang udah kita pastikan itu udah nggak ada orang lagi sama sekali ya. Kita bisa pergi sama teman kita, tapi hanya 2 orang gitu aja, nggak boleh rame-rame. Terus tuh kita siapkan sisir atau buku atau apa aja yang bisa menutupi wajah. Lalu kita mengucapkan kalimat Sujiura, Sujiura, grant me a true response sampai 3 kali sambil menggosokkan jari kita ke benda yang kita pegang sampai ada yang merespon. Nah, jangan melihat sampai ada yang merespon. Jangan melihat, pokoknya kita tutup aja mukanya gitu, jangan sampai kita ngelihat hantunya gitu. Nah, jika ada yang menjawab, baru kita tuh langsung tanyakan aja gitu ramalan masa depan kita. Entah kita nanya tentang jodoh, tentang gimana sekolah kita, gimana kita ke depannya gitu, ke si setannya ini. Kenapa dilakukan di jalanan sih? Nah, orang Jepang sendiri, masyarakat Jepang sendiri percaya kalau di setiap persimpangan jalan itu saat malam hari itu adalah gerbangnya hantu atau setan atau roh gitu keluar masuk gitu. Jadi di persimpangan jalan itu pasti ada roh yang menyamar sebagai manusia. Jadi momen itu dimanfaatkan sama orang Jepang untuk menanyakan ramalan-ramalan masa depannya sama sang hantu minasan, seperti itu. Dan kabarnya nih ya, banyak orang yang nyoba terus dia memutuskan untuk bunuh diri karena yang diramalkan sama hantunya itu sangat berbeda dari kenyataan atau sangat menyakitkan gitu untuk diterima. Kata-kata yang dikatakan oleh sang hantu itu sangat menyakitkan. Jadi banyak orang yang memutuskan untuk bunuh diri gara-gara ucapan sang setan. Setan memang ya kan. Udah tahu setan ditanyain. Nah, setan kan sifatnya berdusta. Ya kan? Pastilah dia bohong. Percaya kali kalian sama setan. Oke, lanjut. Yang kedua itu ada Tomino no Jigoku. Tomino no Jigoku itu sebenarnya puisi karya anak kecil, anak umur 5 tahun di Jepang. Nah, kenapa sih bisa angker? Kenapa sih bisa jadi permainan pemanggil arwah? Nah, Tomino no Jigoku itu artinya puisi buatan si Tomino. Tomino itu adalah gadis kecil yang terlahir cacat. Dia menulis puisi ini untuk orang tuanya. Tapi karena isinya menyeramkan atau nggak layak gitu untuk didengarkan, orang tuanya marah dan mengurung Tomino sampai dia meninggal. Nah, jadi dikabarkan jika ada yang membaca puisi ini keras-keras, orang itu akan meninggal. Atau enggak, paling enggak itu orang itu bakalan dihantui sama Tomino seumur hidup. Buku ini bisa ditemukan di buku kompilasi puisi Yomoto di Inohiko. Judulnya The Hearts
is like a rolling stone sebagai karya dari Saijo Yaso pada tahun 1919. Aku nggak nunjukin puisinya sama nggak bacain puisinya karena ini terlalu menyeramkan. Takutnya nanti hantunya datang jauh-jauh dari Jepang untuk ngantuin aku, kan nggak lucu, ya kan? Nanti aku kasih aja gambar puisinya ya, baru kalian baca sendiri kalau mau. Saran aku sih jangan buang-buang nyawa. Oke, next ada Darumasan. Darumasan itu hantu cewek Jepang gitu yang meninggal di bathtub gara-gara kepleset gitu, dan yang kena cucu tuh matanya, sebelah matanya kena cucu sama keran air. Wis, bayangin seremnya kayak mana kalau jumpa. Jangan sampai jumpa. Nah, permainan ini juga cukup populer dan banyak juga yang mencoba permainan ini. Nah, untuk cara bermainnya itu lumayan simple sih sebenarnya. Kita hanya memerlukan kamar mandi dan bathtub. Saat malam hari, matikan lampu, isi penuh bathtub dengan air, terus duduk di dalamnya dengan posisi menghadap ke keran. Bilas rambut dan sambil mengatakan Darumasan half down, Darumasan half down. Dan saat kita mengatakan itu, kita bisa melihat kilas balik atau kejadian saat Darumasan meninggal. Serem. Lalu kita bisa tanya ke dia, kenapa dia bisa sampai jatuh ke dalam bathtub, kenapa dia bisa meninggal. Dan sebelum dijawab oleh Darumasannya, keluar dari bathtub secara perlahan, tinggalkan kamar mandi dan tutup pintu tanpa membuka mata sedikit pun. Jangan sampai menoleh atau membuka mata jika kita mendengar ada pergerakan dari Darumasan. Lalu kita tidur aja gitu, udah langsung aja kayak mau abis mandi tidur biasa. Dan esokan harinya itulah baru dimulai kehidupan kita bersama Darumasan satu harian. Karena jika kita udah melakukan ritual itu, otomatis kita udah memanggil Darumasan untuk hadir bersama kita, untuk mengikuti kita selama satu harian. Dan makin lama makin hari dia bisa makin nempel ke kita, makin dekat, dan bisa aja dia nggak mau pisah sama kita. Gitu. Selama seharian kita bisa merasakan kehadiran Darumasan yang mengikuti kita dari belakang. Kita bisa melihat dia dari bahu kanan kita. Kalau dia itu ada, pasti selalu ada di bahu kanan kita. Cewek berambut panjang dengan mata hitam, mata yang satunya hitam. Buat mengakhiri permainan, kita bisa mengucapkan kata kita kepada Darumasan, yang artinya aku melepaskan sambil menggerakkan tangan ke bawah, kayak gini. Kita. Next ada Hitori Kakurenbo. Hitori Kakurenbo ini bisa dibilang permainan petak umpet bersama hantu, bersama arwah. Pertama kita koyak bagian perut bonekanya, terus kita keluarin semua isinya, terus masukin beras ke dalamnya dan garam, lalu kita jahit perutnya itu dengan benang merah. FYI, bonekanya itu harus kita kasih nama dulu ya sebelum kita sebelum kita jahit, sebelum kita apa-apain, bonekanya harus sudah punya nama. Nah, terus kita pegang tuh bonekanya, kita ngomong 3 kali dengan kencang. For the first time, I'm, sebut nama sendiri, lalu gonna be it. Taruh boneka di dalam bathtub tadi, lalu matikan lampu di seluruh bagian rumah, televisi boleh nyala. Dan pastikan seluruh rumah kosong. Tutup mata dan hitung sampai 10. Ke kamar mandi dan teriak, I found Paijo misalnya. Paijo sambil menusuk bonekanya dengan pisau, dilanjutkan dengan okay no Paijo, is it? Lalu kembalikan bonekanya ke posisi semula. Kita keluar bersembunyi sambil memegang botol berisi air garam. Nah, saat itu pasti hal-hal aneh mulai terjadi. Seperti channel TV yang berganti sendiri, air keran yang hidup mati, atau suara langkah kaki, suara anak-anak kecil berlarian gitu. Itu pasti terjadi. Itu adalah reaksi dari sang boneka tadi yang udah dimasuki roh. Nah, minasan, untuk mengakhiri permainan ini, kita hanya perlu memasukkan air garam yang tadi kita pegang ke dalam mulut. Lalu kita cari bonekanya tadi, baru kita semburkan ke dia sambil berteriak, I want. Dah, setelah itu jangan lupa untuk bakar bonekanya supaya kita tidak dihantui.
karena permainan ini sangat beresiko ya, karena kita kayak dikejar-kejar gitu sama hantunya. Kita manggil dan dia memenuhi panggilan kita dan dia akan mengejar untuk membunuh kita. Makanya ini sangat beresiko, sangat menyeramkan. Aku saranin minasan semua jangan nyoba permainan ini, jangan nyoba semua permainan yang aku bilang tadi. Ini beresiko banget, kali. Jangan coba-coba kalau sayang nyawa. Penasaran sih boleh, tapi kalau untuk nyoba pikir-pikir dulu deh, masih panjang masa depan kita, ya nggak sih? Nah binasan, aduh not have akhlak yang jualan tuh. Nah minasan, jadi segini dulu video dari aku. Buat yang udah nonton, makasih banyak, makasih banget. Walaupun videonya nggak jelas, agak-agak gimana gitu, karena ini baru pertama kalinya buat video juga, ya kan? Dan jangan lupa untuk dukung aku selalu dengan cara like, comment, share, and subscribe. Dan sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye, see you next video guys. Minasan, bye bye.